direkam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Puji. Selamat siang. Gimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Apri gimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Saya senang bisa berkomunikasi dengan Bu Puji hari ini. Bu, kira-kira Ya, kalau saya minta waktu 5 atau 10 menit untuk kita diskusi, apakah Bu Puji berkenan? tentu saja Pak Apri siap. Lagi tidak sibuk kan? Tidak Pak Apri, kebetulan lagi Santai. santai nih Pak. Alhamdulillah siap. Ya, jadi gini Bu, kan kemarin kita udah ketemuan ya, Ya, pada saat loka ya. Saya kok atau kita diskusi itu kok saya lihat kayak Bu Puji, wah ada sesuatu yang dipikirkan nih sama Bu Puji. Kelihatan banget Bu dari mukanya. Ini bener apa enggak iya. Bu? Oh, ternyata nampak juga ya dari menurut Pak Iya. Apri. Iya memang Pak Apri ini saya ada yang mengganjal di hati saya itu Pak Apri. Oh, ada sesuatu ternyata ya Bu ya. Memang. Ada sesuatu, berarti ada permasalahan begitu apa gimana? Iya, saya ada permasalahan di kelas ini Pak Apri. Begitu. Mungkin boleh Bu diceritakan sedikit ya. Apa sih permasalahan Ibu? Spill-spill ke saya. Terus kira-kira nih dari permasalahan itu harapan kita hari ini apa itu diskusinya? Tujuannya mau kemana? Oh, gitu. Ya, dari pembicaraan kita hari ini mungkin nanti saya berharap ada rasa sedikit lega lah ya Pak. Kalau sudah Oh, ceritakan bisa lega. ya, Kalau sudah sering-sering kayak gitu. ya. Ya, selain itu juga mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan pemecahan dari masalah saya tadi. Seperti itu Pak Abdi. Oke, siap. Tapi tadi Ibu, pemecahan ya dari masalah yang Bu Puji hadapi. Nah, itu permasalahannya apa masalahnya gitu loh Bu? Boleh dikasih tahu nggak ya masalahnya apa Oh, yang dihadapi sama Bu Puji? iya. Jadi gini Pak Apri, saya itu kan mengajar kelas 5 gitu. Nah, di dalam kelas saya itu ada salah satu anak yang gimana ya tidak bisa fokus. Jadi anak itu bisa dikatakan jadi troublemaker gitu. Jadi dia selalu mengganggu temannya seperti itu. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi Ibu Puji menghadapi permasalahan di kelas anak yang tidak fokus dan menjadi Iya, troublemaker tadi ya Bu ya. Jadi iya. suka mengganggu teman-temannya di kelas. Nah, Mm-mm. emang ini ya Bu, ada saja gitu ya mungkin ya. Ya Mm-mm. seperti pengalaman saya juga sama seperti itu. Nah, Bu Puji, kira-kira dari apa yang Bu Puji tadi sudah ceritakan permasalahan Bu Puji, Ya. eh, kira-kira Ibu Puji bisa mengetahui nggak apa sih penyebabnya kenapa anak itu menjadi tidak fokus atau malah menjadi problem maker di kelasnya? Tahu nggak Bu? Kira-kira penyebabnya apa kira-kira? Nah, dari pengamatan saya selama ini ya Pak, terus ada cerita-cerita juga dari teman-temannya eh, bahwa anak tersebut sepertinya itu kalau saya amati ada sedikit kurang kurang perhatiannya. Jadi di rumah anak tersebut seperti tidak mendapatkan perhatian dari ibunya gitu karena kebetulan anak tersebut itu baru saja ditinggal oleh ayahnya kayak gitu dan tidak lama setelah ayahnya meninggal itu ibunya menikah lagi dan anak tersebut itu merasa itu hanya adiknya seperti itu Pak Apri. Oh, Mungkin begitu. Jadi penyebabnya karena berbagai banyak faktor ya, Bu ya. ya, Dari faktor-faktor yang penyebab yang Ibu ceritakan itu, apakah Ibu meyakini bahwa faktor-faktor tersebut emang bisa membuat anakku jadi tidak fokus di kelas?
Kalau menurut pendapat saya iya, Pak. Karena Bisa ya Bu eh, ternyata ya. iya, karena sebelumnya kan eh, anak tersebut tidak seperti itu. Nah, Oke. anak tersebut berubah itu setelah ini ada kejadian ini. Jadi Oh, tadinya setelah ada bisa fokus ya. Setelah ditinggal ayahnya ini sampai ditinggal ibunya menikah lagi itu memang anak ini jadi berubah, kelihatan banget berubahnya. Gitu. oh iya iya. Berarti Bu Puji itu sudah mengamati ternyata ya. Iya, Sudah, iya sudah saya. mengamati tadi. Oke. Oke Bu, setelah Ibu mengetahui tadi apa penyebabnya, terus Ibu juga meyakini perbedaan antara sebelum dan sesudah dari penyebab itu, ya. Kira-kira nih Bu, Ibu punya nggak rencana ke depannya untuk menangani masalah ini? Kira-kira ada nggak Bu? Kalau rencana saya ini baru angan-angan saya, kalau misalkan biasanya anak yang kurang kasih sayang itu kan butuh pendekatan ya Pak Apri. Oh Mungkin iya. saya bisa melakukan pendekatan yang lebih lagi kepada anak tersebut. Jadi anak tersebut bisa merasakan perhatian lagi dari orang lain kayak gitu. Jadi mungkin motivasi dari anak tersebut tumbuh sehingga bisa mengembalikan fokus anak tersebut dan juga tidak cari perhatian lagi ke anak-anak yang lain. Jadi tidak mengganggu anak-anak yang lain seperti itu. Begitu. Jadi luar biasa Bu Puji. Saya apresiasi tadi rencana Ibu Puji untuk em, rencana awal mau melakukan pendekatan tadi ya Bu ya. Ya, Nah, bisa diceritakan nggak Bu pendekatan yang seperti apa yang mau Ibu lakukan? Tadi kan ya, sempat. Hmm. ya. Kalau mungkin dengan mengajak dia bicara ngobrol dari hati ke hati kayak gitu. Terus bisa juga saya berikan peran di kelas dia agar dia oh saya itu ternyata diperhatikan oleh bu guru kayak gitu. Mungkin seperti Oh, itu Pak Apri. iya, iya. Berarti luar biasa ya Bu. Dari rencana itu tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa apa? Bahwa pendekatan itu sangat penting tadi ya Bu ya. Ya, Luar biasa ini Bu Puji. Nah, sekarang Bu, setelah kita tadi sudah mengetahui tujuan, terus saya udah tahu permasalahannya sampai mau melakukan apa. Nah, kira-kira ini ada nggak Bu komitmen yang mau Ibu lakukan? Apa komitmen yang Ibu pegang lah dalam menangani kasus ini? nah kalau berbicara komitmen ya mungkin saya ke depannya saya akan lebih lagi untuk kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi mungkin bisa kerjasama. Mungkin kan rekan saya ada yang pernah mengalami hal yang sama bisa berbagi seperti itu Pak. Nanti juga saya bisa sharing dengan orang tuanya mungkin. Jadi biar ada apa, imbal balik itu dengan Betul, betul, orang tuanya. Itu betul. Pak. Oke, luar biasa ya Bu tadi komitmen yang mau Ibu laksanakan gitu. Kira-kira ini targetnya Bu, ini kan anak udah kelihatan ya perubahannya dari sebelum dan sesudahnya. Kira-kira Ibu mau mulai melakukannya kapan nih komitmennya nih? Ya, mungkin di pembelajaran berikutnya, Pak. Jadi Oh, mudah-mudahan anak ini bisa kembali lagi fokus untuk belajar dan tidak menjadi troublemaker lagi di kelas. Ya, gitu. oke, luar biasa Bu Puji untuk diskusi hari Ya, ini. Saya sudah bisa menangkap benang merahnya tadi ya Bu. Luar biasa, ya, Bu Puji sudah mampu mengeluarkan ya pemecahan masalah dari apa yang dihadapi oleh Bu Puji. Terima kasih Bu Puji untuk siang hari ini diskusinya. Saya senang diskusi dengan Bu Puji. ya, ya. Sama-sama saya juga terima kasih sekali nih loh Pak Abri. Jadi setelah berdiskusi dengan Pak Abri jadi lebih lega ini. Jadi tidak ada yang Saya, mengganjal lagi. Terima saya kasih. juga ini Bu apa banyak menimba ilmu dan menimba pengalaman dari Bu Puji ya. Barangkali kan namanya di sekolah kan ya Bu ada saja itu kan Iya. permasalahan ini luar biasa.
Sekali lagi terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah sesi pertama rampung. Hmm. Iya, lancar. Langsung Ya, aja nggak apa-apa. Oke. tadi sempat sempat ini loh, Bu, suara jenengnya putus-putus di saya, jaringan hilang. Iya, napa? Aduh. Iya, please aja sekarang putus-putus dengan gambarnya. Ini kira-kira sinyalnya saya atau gimana ya? Mungkin saya ini karena kan udah ada konser. Yuk, kita sesi kedua, Bu. Monggo dimulai. Oh, oke. Oke. Assalamualaikum Pak Apri. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Puji sehat. Bu Puji sehat. Alhamdulillah juga Pak. Saya ikut senang mendengarnya kalau Pak Apri sehat-sehat. Tapi saya amati Pak Apri itu sepertinya tidak seceria biasanya ya. Apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati? Mungkin Pak. Apa apa kelihatan, Bu? Iya. Ya, ini Bu, apa namanya? Emang ini ya, akhir-akhir ini kan emang lagi banyak pekerjaan ya, Bu. Nah, ngolah Mm-mm. nilai, habis PSAC. Nah, itu saya sedang pusing lah, sedang pusing, sedang ada masalah. Kenapa ini kok siswa-siswa saya di mata pelajaran sejarah, terutama di semester ini tuh nilainya jelek-jelek gitu, Bu. Dan saya Hmm. eh, dengan nilai mereka yang jelek tuh saya merasa saya tuh jadi gagal gitu dalam mengajar mereka gitu, Bu. Sedih lah, Bu. Oh gitu. Jadi masalahnya karena banyak yang nilainya jelek itu menurun ya Pak. Iya, Eh, menurun. ya, jadi apa yang mungkin bisa saya bantu untuk masalah Pak Apri atau kira-kira apa yang Pak Apri harapkan dari hasil nanti pembicaraan kita hari ini, Pak Apri? Ya, sebenarnya saya ini ya, Bu, harusnya saya yang berterima kasih, bukan Bu Puji tadi ya. Saya terima kasih banget Bu Puji mau gitu bertukar pikiran dengan saya. Saya sangat mengharapkan dari diskusi kita kali ini tuh bisa memunculkan ide-ide baru saya gitu, Bu. Bagaimana sih, kenapa sih siswa saya kok nilai jelek-jelek? Apakah ada permasalahan di saat saya mengajar atau memang setiap anak tuh memiliki potensi yang berbeda-beda gitu, Bu. Dan kita tidak boleh menilai mereka itu sama gitu, Bu. Iya, nah, ya semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Jadi Ya, amin, ya, amin, Bu, amin, amin. jadi tadi permasalahannya Pak Apri itu banyak siswa-siswa yang nilai sejarahnya kurang ya Pak. Nah, kalau Iya, menurut kurang, Bu. ya, kalau menurut Pak Apri, apa sih penyebab dari kurangnya itu pembelajaran yang disampaikan Pak Apri? Iya, Bu. Ini kan sebenarnya banyak faktor ya, Bu, yang menyebabkan kenapa Ya. kok siswanya bisa nilainya jelek. Yang pertama memang di semester ini tuh saya memang banyak tugas tambahan, Bu. Banyak tugas Hmm. tambahan, terus akhirnya saya jarang masuk kelas. Kan akhirnya pembelajaran tidak maksimal kan, Bu. Terus karena saya sibuk di luar, saya tidak bisa atau tidak mampu menyiapkan mata pelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa gitu, Bu. Jadi ya saya masih klasikal aja gitu, ngajarnya biasa-biasa saja gitu. Nah, saya merasa, wah ini pasti gara-gara saya ngajarnya gitu. Tapi saya juga berpikir, Bu, bahwa setiap anak tuh sebenarnya memiliki apa ya potensinya masing-masing begitu, Bu. Saya merasa merasa itu, Bu, karena saya jarang masuk kelas, terus saya ngajarnya dengan cara yang klasikal gitu. Jadi tidak memenuhi kebutuhan murid. Oh gitu. Kalau dari segi murid bagaimana Pak? Apakah pendapat mereka tentang uh, pembelajarannya Pak Apri selama ini? Adakah Ya, yang pernah mereka merasa ya mereka merasa bahwa apa ya tadi apa materinya kurang tersampaikan dengan jelas gitu, Bu. Karena mungkin kan saya jarang masuk, jadi tidak tuntas materinya saya jelaskan sepenuhnya. Jadi mereka tuh merasa kesulitan pada saat mengerjakan soal begitu, Bu. gitu. Nah, kalau sudah tahu penyebab dari apa
masalahnya Pak Apri memang kalau sama saja nggih Pak, di sekolah itu banyak sekali masalah-masalah yang bisa terjadi Iya, ya. benar Heeh, Bu. nah sekarang apa sih rencana Pak Apri ke depan untuk memperbaiki, masalah tadi? Ya Bu, rencana saya itu apa ya Bu? Sebenarnya belum ada rencana gitu Bu. Cuma saya punya angan-angan gitu Bu. Mmm, Saya mmm, ingin memperbaiki cara mengajar saya di kelas gitu Bu. Agar materi oh, itu bisa tersampaikan sepenuhnya gitu Bu. Nah saya kan tadi merasa ya Bu bahwa udah mah ditambah saya jarang masuk kelas karena sibuk dengan pekerjaan lain. mhm, Terus yang ngajarinya itu biasa-biasa saja gitu. Nah, mungkin saya akan merubah cara mengajar saya, Bu. Saya lagi kepikiran itu yang lagi viral itu loh, Bu. mhm, Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Itu yang oh, memetakan yang memenuhi kebutuhan siswa, minat, bahkan profil murid gitu, Bu. baik terima kasih luar biasa Pak, sangat, saya sangat mengapresiasi rencana Bapak ke depannya, mudah-mudahan Ya, bisa, ya begitulah, Bu. merubah minat atau merubah hasilnya nanti nggih Pak. Nah, kira-kira kalau, eee, pembelajaran tadi itu apakah bisa menurut Pak Apri apakah bisa merubah nanti hasilnya? Dari rencana tadi Pak Hmm, Apri yang sudah disampaikan itu tadi kan pengen memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Apakah, ya. eee, Pak Apri yakin dengan, eee, hal tersebut? Apakah akan bisa merubah hasilnya nanti? Ya, kalau misalkan yakin dan nggak yakin kan tergantung gurunya ya, Bu. Ya, Eh, yang penting kan kita mau mencoba dulu begitu. Saya berpikirnya, mhm, saya mungkin bisa mencoba dulu. Toh memang itu yang sedang digaungkan di berbagai platform kayak kurikulum merdeka yang sekarang kan, Bu. Jadi memang sudah sepatutnya saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya kalau saya lihat gitu ya Bu di beberapa apa ya materi ataupun beberapa pelatihan gitu Bu. Itu memang katanya luar biasa dampaknya. Tapi ya ribetnya minta ampun gitu Bu. Itu sih. iya. Iya, saya luar biasa sekali ya, Pak. Mudah-mudahan itu menjadi solusi buat Pak Apri. Nah, sekarang kita berbicara tentang komitmen ya, Pak. Iya. Kira-kira komitmen apa yang akan Pak Apri lakukan untuk menjalankan rencana rencana Pak Apri tadi? Saya punya komitmen yang pertama tuh saya ingin memperdalami pembelajaran berdiferensiasi karena setelah saya baca-baca tuh saya masih nggak paham-paham gitu loh Bu sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa. Nah mungkin saya mungkin ya Bu secara pribadi perlu memperdalam lagi ya, apa itu pembelajaran Mhm, berdiferensiasi. Terus saya juga yang kedua saya juga tidak lupa tanya kepada rekan sejawat yang punya mhm, pengalaman hasilnya mhm. seperti apa. Terus yang ketiga itu melakukan aksi nyatanya, menerapkan secara konsisten di dalam kelas gitu, Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak Apri. Nah, dari Ya, begitulah, komitmen Bu. Nah, dari komitmen-komitmen yang sudah Pak Apri sebutkan itu tadi, siapa sih yang akan selalu mengingatkan komitmen-komitmen tadi supaya mungkin Pak Apri tidak lupa seperti itu? Eh ya kalau di lingkungan sekolah ya, Bu, udah jelas yang menjadi pengawas gitu ya, Bu. Itu udah jelas ya ada stakeholder sekolah lah. Mhm, Nah, yang kedua baru rekan sejawat. Itu kalau kita di lingkungan sekolah, tapi kalau misalnya di lingkungan luar, ya keluarga juga bisa, Bu, sebagai pengingat motivasi iya, kita gitu. jadi, kerjasama dengan rekan sejawat dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Apalagi Iya, iya. sekarang ini kan juga ada komunitas belajar nggih, Pak.
Nah, itu bisa sangat membantu kita. Nggih. Baik Pak Apri, kita sudah ngobrol banyak ini ya. Tadi kita sudah bercerita tentang masalah Pak Apri, Alhamdulillah, nah Bu. penyebab masalahnya. Tadi juga Pak Apri menyampaikan rencana Pak Apri ke depannya seperti apa, komitmennya, bahkan juga Alhamdulillah, Bu. orang-orang yang akan selalu mengingatkan Pak Apri mengenai komitmen Pak Apri. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Pak Apri setelah kita ngobrol ini? Lega. Terus saya semakin apa ya, semakin mantap justru Bu. Dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Puji tadi, saya malah semakin mantap untuk melakukan aksi nyata dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Karena saya memang udah greget gitu, Bu. Duh, ini kayaknya ada yang salah nih dari cara mengajar saya. Kok nilainya bisa jelek-jelek banget begitu, Bu. Oke, baik Pak Apri, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Apri atas waktunya ya. Kita lanjut lain waktu lagi. Mungkin Pak Apri ada kegiatan lain setelah Ye, ini. ye, sama-sama Bu Puji. Saya juga ucapkan terima kasih sudah membantu saya dalam apa ya, memecahkan masalah saya. Sehat-sehat selalu Bu Puji. Amin. Selesai. Alhamdulillah. Biar Iya. rasanya aku deg-degan banget ini. Tegang. Aduh, aku Eh, merasa aku ini kita langsung refleksi aja, Kak. Langsung refleksi. ya, berarti sama kayak kemarin ya. Nah, ini formnya aku sih ada, emang dulu, dulu 2 kali aku. Punya aku di mana ya? Ya di itu aja, di copy paste ke bawah, Bu. Jadi satu lembar nggak apa-apa. Hmm. Saya juga jadi satu lembar nih, yang atas latihan, yang bawah. Gitu. Heeh. Masalahnya ki ya, Bu, ini kok apa namanya? Tadi putus-putus loh. Aduh, greget banget. Ya, tapi kalau di saya enggak itu lancar. Ya, tapi Cuma jangan nggak harusnya mau jenengan wes sing ngerekam ya. Ternyata di saya putus-putus. gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, tapi Tapi lancar kok. enggak apa-apa. Cuma emang, mm-mm. Mudah-mudahan hasilnya enggak putus-putus dikit enggak apa-apa. Mana Putus-putus sih dikit. punya Yang penting kan eh, refleksinya saya yang kemarin kok malah hilang ya Pak Abri. Kurang lebihnya sama kayak kemarin ya Pak Apri. Mungkin iya, kalau yang cuma yang kan kalau yang kemarin miss-missnya di itu diperbaiki. mm, sudah menjadi berjalan sudah sudah berjalan dengan baik, saling terbuka.
yang kedua apa Pak? Kayaknya. Apa yang masih perlu diperbaiki ya? Apa Apa ya itu yang tadi ya? bahasanya enak? Mungkin tadi masih ada tegang-tegangnya dikit ya. Uh, uh, Karena terus mungkin ini apa namanya? karena mungkin Uh, apa sih? ya paling itu Bu, yang masih perlu diperbaiki. Saya juga kayak gitu kok. Secara keseluruhan sudah baik, akan tetapi masih ada yang perlu masih ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Ya. Diperbaiki yaitu eh, menciptakan suasana yang depresi, Lebih lebih rileks kan? ya lebih rileks, tidak tidak tegang ya, Iya. sehingga tidak terkesan kaku gitu. Ya. Ya, wis gimana we. Terus yang ketiga apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, fokus, sama aja sih Bu. Kalau Aku ini mah sama. meruk. Heeh. Sama. Ya karena emang kan kita kasusnya sama kayak kemarin. Iya. Iya. Terus Membawa apa yang percakapan ini Bapak dalam kondisi lakukan? yang tenang, fokus, dan mengalir seperti air, tidak menghakimi, saling terbuka, dan tidak memikirkan hal-hal lain, serta fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Apa Bu? Apa yang Bapak Ibu? Mungkin Kok sama ini ya? mencairkan. Kalau ini kan tadi kan kayak kurang rileks ya Pak. Berarti kan lebih mencairkan suasana lagi. Oh, tak kira oke jawabannya kayak ini. Apa yang perlu Ibu lakukan untuk meningkatkan? Menerapkannya dalam apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari maksudnya Pri, ya. Ini Mengimplementasikannya. aksinya kan maksudnya. Heeh. Maksudnya kayak mana mengimplementasikannya secara konsisten gitu ya. Heeh. Saya akan mengimplementasikan coaching metode Tirta di sekolah saya dengan konsisten. Wis kayak ngono wae. Umpan balik apa, Bu? Si Umpan balik. umpan baliknya sudah itu sih. Kalau yang kemarin kan saya sebagai coach ya, nah ini ya kemarin ya. Iya, ya itu umpan balik dari saya toh. Jangan di situ atau ke saya. Saya tulis. Umpan baliknya tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari coach sudah dapat mendorong saya untuk
Mungkin berpikir kritis. Pertanyaan dari Ko sudah dapat menjawab, Menggali. sudah dapat, Menggali. Hah? Menggali, Pertanyaan dari coach sudah bisa menggali atau mendorong saya untuk berpikir kritis. mendorong untuk saya berpikir kritis, dan menemukan solusi. Ya, dan menemukan solusi dari Terus saya, dari diri saya. Oke, dari ya wis. diri saya. Terus secara keseluruhan itu tambahin kayak kemarin nggak? Secara keseluruhan kegiatan coaching menyenangkan dan membantu. Ya, secara keseluruhan Kegiatan kegiatan coaching dengan alur theta ini sangat apa, Bu? Menyenangkan. Terus dan melatih kemampuan coaching gitu, Pak. Kalau kemarin kan membantu pemahaman. Ya. Dan membantu melatih kemampuan coaching. Istilah kaya ngono coba aku. Ya. Panjenengan piye? Aku ya selas umpan baliknya. Umpan balik dari saya apa ya? Nek wingi kan aku ngasih umpan balik menjenengan urung urut ya, ana sing ketinggalan ya. Putus-putus, Pak. Halo, cek. Halo. Halo, Bu. Masuk, Pak. Karena ini kan iku ya alur Jelas. jenengan. Alur jenengan kan itu ya apa masih ada yang tertinggal. Nah, sekarang berarti umpan baliknya diperbaiki. Enggak urut. Sekarang berarti metode coaching menggunakan alur theta sudah sesuai apa ya? Bahasanya ya. Kegiatan coaching yang dilakukan sudah berjalan sesuai alur theta itu. Oh ya udah. Coaching yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan alur theta. Sudah sesuai dengan ya. Alur theta. Kemudian terus tambahin itu tadi. Apa? Udah? Atau tambah? Ya, Bicara dan keseluruhan mampu itu tadi sama? Dan mampu memenuhi kompetensi inti coaching, gitu aja, Bu. Terus selebihnya sama, senang, menyenangkan, menggembirakan, gitu. Ya, sudah. Sip. Bu, kita menunggu atau gimana? Sudah. Kembali ke main room atau gimana ini? Nanti nunggu instruksi Pak Fasil. Aku tuh off cam dulu ya, Bu. Oh iya.
Mas Sapri, halo Mbak Puji. Iya, Pak. Jadi ketika panjenengan sudah selesai latihan coaching, silakan rekamannya dimatikan, nggak apa-apa. Terus nanti dilanjut jenengan untuk melaksanakan pengisian refleksi seperti kemarin ya. Masih tetap di bawah aja. Oh, belum kembali ke main room berarti ya, Pak? Ya, untuk pengisiannya silakan di masing-masing bor aja. Tetap di sini aja nanti. Tetapi rekaman untuk coachingnya jangan matikan dulu, nggak apa-apa rekamannya. Kalau memang sudah selesai. Sudah selesai belum? Kalau refleksinya sudah gimana, Pak? Ampun, Pak. Sampun. Refleksinya juga sudah tadi, Pak. Iya, refleksinya sudah. Refleksinya juga. Sudah, Pak. Oh, sudah. Kalau sudah silakan masuk ke main room, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk rekamannya dimatikan dulu. Iya, Pak.